Selanjutnya sekarang kita masuk ke suku-suku lain, suku Arab yang ada di Daumatul Jandal namanya. Sebuah lokasi namanya Daumatul Jandal. Suku Jandal ini berada di Daumah, di daerah dinamakan Daumatul Jandal, berada di paling utara Jazirah Arab. Mereka juga berusaha menyerang muslimin setelah bulan Ramadan. Tadi kan kejadiannya Bani Nadir bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan 6 bulan tidak ada peperangan. Di bulan Syawal tahun 4 Hijriah, ada suku namanya Jandal berusaha untuk menyerang muslimin. Karena mereka menganggap muslimin juga lemah. Ya. Dan bila berhasil mengalahkan muslimin, maka nama suku mereka akan dikenang. Karena muslimin kuat dan memiliki nabi. Namun Nabi SAW, dan ini strategi perang beliau SAW, tidak pernah beliau biarkan musuh mau menyerang. Tidak pernah beliau biarkan musuh nyerang baru kemudian beliau lawan. Kecuali kejadian di Uhud karena sudah terlanjur datang dan Khandak. Sudah terlanjur datang, Nabi SAW tidak tahu. Tapi kalau Nabi tahu pasti Nabi serang duluan. Ini strategi dan selalu berhasil. Di antaranya juga di sini, maka Nabi SAW pada saat menerima berita dari mata-mata beliau tentang niatan tersebut, maka beliau segera menyerang pada bulan Muharram tahun 5 Hijriah. Ya, bulan Muharram, jadi tadinya ada berita di bulan Syawal tahun 4 mereka akan menyerang. Baru berita, belum menyerang. Nabi SAW atur strategi, dikirim mata-mata, ternyata mereka masih persiapkan diri. Di bulan Muharram tahun 5 Hijriah Nabi SAW menyerang pasukan dan beliau memimpin sendiri pada saat itu sampai akhirnya ya, Nabi SAW berhasil menaklukkan, ya, mengalahkan suku Jandal ini, dan beliau SAW juga mengutus ya, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk ya, menangkap. Pada saat mereka Nabi SAW tiba di sana, ternyata suku Jandal ini sudah banyak yang lari. Muhammad bin Maslamah menangkap salah satunya, lalu kemudian dihukum untuk melapor di mana sukunya. Tapi dia tidak bisa mengaku karena sukunya sudah hilang semua. Akhirnya Nabi SAW membebaskannya, dan pada saat itu beliau pun tinggal di pemukiman mereka, pemukiman suku Jandal, dari bulan Muharram sampai Rabiul Awal. Jadi 3 bulan Nabi bermukim di situ, berkemah, nunggu kalau sukunya kembali, untuk menunjukkan kepada suku-suku Arab yang lain kalau muslimin tidak main-main dalam masalah menghukum orang-orang yang berusaha menyerang Madinah. Selanjutnya suku Mustaliq, dan ini punya kisah tersendiri yang perlu kita bahas gitu. Suku Mustaliq, setelah Nabi SAW pulang dari Daumatul Jandal, beliau SAW mendapat berita lagi ada rencana suku Arab yang lain namanya Mustaliq, dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar. Dan ini kita lihat teman-teman, upaya suku-suku Arab ini semuanya terjadi justru karena efek daripada perbuatan 43 orang sahabat yang turun dari gunung pemanah di Uhud. Makanya kata para ulama ada sebuah kaidah penting dalam masalah kehidupan. Siapapun yang telah memulai sebuah kesalahan, maka dia harus tahu akan ada efek dari kesalahan itu. Nggak ada kesalahan yang tidak punya efek teman-teman. Makanya usahakan tidak salah. Ya, karena kesalahan itu ada efek walaupun kita sudah minta maaf. Misal antum siram air ke badan orang, kita minta maaf, efeknya ada, bajunya basah, dan dia bisa mengenang itu seumur hidupnya. Masalahnya di situ. Makanya kasus sahabat yang turun dari bukit pemanah 43 orang yang kita ceritakan panjang lebar tadi pagi, itu teman-teman sekalian, mungkin pada saat mereka pulang ke Madinah kita sudah jelaskan kan, Allah turunkan Al-Quran memaafkan mereka. Tapi permasalahannya efek dari perbuatan mereka ini panjang. Ternyata banyak suku-suku yang akhirnya mau menyerang Madinah. Efeknya itu, dan akhirnya muslimin tersibukkan untuk menghadapi musuh-musuh ini yang tadinya sebenarnya tidak perlu. Di awal peperangan mereka sudah menang, dan kita sudah jelaskan juga tadi pagi bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kepada kita dengan sangat jelas kalau seandainya mereka bersabar sebentar saja, tidak usah turun pemanah, udah menang, udah selesai karena Quraisy sudah lari, gitu kan. Pemimpin suku Mustaliq ini bernama Al-Harith bin Abu Dirar. Al-Harith bin Abu Dirar. Nabi SAW mengirim ke sana, mengutus Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami memata-matai mereka, dan akhirnya Nabi SAW membentuk pasukan yang dipimpin langsung oleh beliau, dan ini dikatakan Ghazwat Bani Mustaliq. Karena pernah saya jelaskan teman-teman juga di beberapa peperangan Nabi SAW sebelumnya, kalau peperangan yang Nabi pimpin langsung namanya Ghazwah.
Seperti Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, Ghazwat Bani Mustalik. Kalau yang Nabi tidak pimpin, kalau pasukan besar, ratusan jumlahnya, ribuan, maka dinamakan ma'rakah. Kalau kecil namanya sariyah. Nah ini ada nama-nama di dalam buku-buku sejarah Nabi SAW. Akhirnya Buraidah membawa berita bahwasanya Bani Mustalik sudah siap-siap mau menyerang. Lalu Nabi SAW membentuk pasukan dan beliau pimpin sendiri. Nabi SAW memberi panji muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini sekaligus juga membantah sebagian orang mengatakan Abu Bakar itu tidak diamanahkan oleh Nabi, gitu kan. Padahal Abu Bakar berapa kali dikirim oleh Nabi peperang, memimpin peperangan, termasuk di Bani Mustalik dia yang pegang panjinya, yang pegang bendera. Dan kita sudah tahu di perang Uhud kita jelaskan yang pegang bendera berarti sangat terancam, karena kalau bendera jatuh berarti pasukan kalah. Harus orang yang paling dianggap dipercaya, kuat, punya keterampilan perang dan seterusnya, punya jiwa yang besar. Dan panji orang-orang Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Sempat terjadi saling panah pada saat itu, ya, tapi Bani Mustalik kaget karena diserang tiba-tiba oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka kalah. Ya, mereka menyerah. Dan seluruh Bani Mustalik jadi tawanan. Kita fokus ke satu orang tawanan yang mulia tawanan ini. Seorang wanita namanya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith. Tadi ini pimpinan suku Mustalik namanya Al-Harith kan? Ini anaknya, jadi anak raja gitu. Tertawan. Dan waktu dibawa ke arah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, pada saat itu sebenarnya ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu menjelaskan kepada kita kalau Juwairiyah ingin menebus dirinya. Waktu dia jadi tawanan, dia ingin menebus dirinya, tapi semua hartanya sudah jadi ghanimah, nggak bisa lagi dia pakai. Maka dia minta kepada muslimin untuk diantar ke Nabi SAW, dan dia mau izin agar Nabi SAW menghutangkan dia supaya dia bisa bebas, jangan jadi tawanan, jangan jadi budak gitu. Maka waktu dia datang ke kemah Nabi SAW, waktu itu Nabi sedang membawa istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu dibuka kemah, Aisyah mengatakan, waktu saya melihat Juwairiyah saya sudah tahu ini nanti kemungkinan bisa menjadi istri Nabi SAW, gitu kan. Maka dia mengatakan, di mana Rasulullah? Kata Aisyah, kenapa? Dia bilang, saya ingin menebus diri saya. Kata Aisyah, silahkan masuk. Masuklah dalam kemah setelah izin dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu melihat Juwairiyah mengatakan, siapa kamu? Dia bilang, saya Juwairiyah binti Harith, anaknya Raja Mustalik ini, suku Mustalik. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya tawarkan kepada kamu masuk Islam, dan dengan itu saya akan bebaskan kamu dari tawanan dan kau pun akan saya nikahi. Maka kata Juwairiyah, tentu saja saya menerima tawaran itu. Maka beliau pun syahadat di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah masuk Islam, maka tersebarlah berita Nabi SAW mengundang sahabat hadir di pernikahan beliau di kemah, gitu kan. Maka semua sahabat datang pada saat itu. Mereka dihidangkan kurma, dihidangkan segala macam dalam pernikahan tersebut, dan Aisyah radhiyallahu anha ada di situ. Nanti kan kita titik beratkan sini teman-teman, karena banyak orang subhanallah, dan sayang sekali bahkan banyak di kalangan para dai, mereka tidak sadar mereka sedang merusak citranya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan Aisyah itu pencemburu, gitu kan. Baik, Aisyah memang cemburu, tapi ingat teman-teman sekalian, hukum syar'i yang kita ambil sebagai hukum bukan kasus kejadiannya, tapi kasus penentuan hukum dari Nabi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, yang dia bilang, ya Rasulullah, kenapa anda tetap masih mengingat-ingat perempuan yang sudah keriput, yang sudah tua, yang sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan. Sementara Allah sudah ganti kepada anda orang yang lebih baik, maksudnya dia Aisyah, sama dari Quraisy tapi lebih muda dan masih hidup, gitu lah. Apa kata Nabi? Ini kan perkataan Aisyah karena cemburu ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat yang kalau dimasukkan ke air lautan rusak tuh air lautan. Aisyah saking besarnya dosamu. Maka Aisyah pun meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Permasalahannya di sini adalah hukum syar'inya. Waktu Nabi menegur Aisyah itu hukum syar'i teman-teman, bukan cemburunya Aisyah ini. Bisa ditangkap ya? Kita boleh menyebutkan sebagai kisah, tapi jangan Aisyah yang disorotin radhiyallahu anha. Ini berarti memojokkan istri Nabi SAW gitu. Jadi perilaku beliau bukan sebagai sebuah hukum, tapi hukum adalah yang diterapkan oleh Nabi SAW. Dan ini sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan tentang manajemen rumah tangga Islami di YouTube.
tentang beberapa riwayat berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita lihat dalam riwayat ini sahih, riwayat Bukhari, Aisyah tidak cemburu teman-teman sekalian di sini. Bahkan di depan matanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Dan Aisyah mengucapkan dalam riwayat Bukhari, setelah Nabi SAW menikahi Juwairiyah, di kemah diundang para sahabat, gitu kan? Maka seluruh sahabat berkata, ya Rasulullah, sebagai penghormatan terhadap pernikahan anda ini, kami bebaskan tawanan-tawanan kami. Maka satu suku semua dibebaskan. Aisyah yang meriwayatkan radhiyallahu anha riwayat Bukhari mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia ya, dan juga berjasa kepada kaumnya dibandingkan Juwairiyah binti Al-Harith. Karena dengan menikahnya dia dengan Nabi SAW, maka sukunya semua bebas dari tawanan. Perhatikan riwayat ini teman-teman, bobotnya tinggi sekali. Seorang istri Nabi SAW yang selama ini cuma selalu dikenang cemburunya, ternyata di sini beliau meriwayatkan tentang pernikahan Nabi SAW. Bahkan kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mahar Nabi SAW dalam pernikahan, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini harus diperbaikin, harus betul-betul pada tempatnya. Sekali lagi, boleh kita sebutkan kisahnya, tapi jangan jadi tolok ukur hukum itu cemburunya, tapi hukum yang diterapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Aisyah pun radhiyallahu anha, dalam buku-buku sejarah disebutkan, jalan menuju ke Madinah, untanya bersebelahan dengan untanya Juwairiyah. Dan Aisyah menceritakan tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai istri sama-sama dia sampaikan, begini loh Rasulullah suka, begini Rasulullah tidak suka, begini. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha di sini bukan masalah cemburunya, malah Aisyah di sini mengingatkan madunya, begini loh istri suami kita. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali. Jadi jangan selalu teman-teman hal-hal yang buruk saja yang tahu dikenang dan akhirnya salah dalam penyampaian.